saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kuasa Allah terjadi mengatasi atau melampaui kronologis waktu. Kendati pun ketika Allah menyejarah dalam diri anak manusia Yesus Kristus, untuk Allah tak ada masa lampau dan tak ada masa depan. Untuk Allah tak ada permulaan dan tak ada penghujung. Karena Allah sendiri adalah awal dan akhir. Sehingga para bapak gereja merenungkan dengan sangat dalam bahwa Allah selalu ada dalam kemahahadirannya, dan kemahahadirannya adalah selalu dalam keabadian. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah bagaimana firman yang menjadi manusia yang menyejarah itu ada di dalam waktu. Dimohonkan oleh kepala rumah ibadat Yairus untuk menyembuhkan anak perempuannya berumur 12 tahun yang lagi sakit. Dan Yesus segera pergi untuk menyembuhkan anak dari kepala rumah ibadat ini. Dalam perjalanan ada seorang ibu yang juga mengalami sakit 12 tahun pendarahan. Anak ini usianya 12 tahun, anak kepala rumah ibadat. Ibu ini mengalami pendarahan 12 tahun. Segala upaya medis dia tempuh, tabib-tabib dia pergi untuk penyembuhan. Injil mencatat semua yang ada padanya habis untuk pengobatan. Keadaan tidak membaik, malahan makin memburuk. Satu kerinduan dia dengar-dengar tentang Yesus. Ada orang bernama Yesus dari Nazaret yang popularitasnya waktu itu mulai terkenal di mana-mana. Saya coba-coba biar saya jamah dia punya jubah, siapa tahu saya boleh sembuh. Dan singkat cerita dari bacaan Injil yang panjang tadi, perempuan ini tersembuhkan dan anak Yairus dibangunkan, dan semuanya seturut kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak cara Tuhan mendidik hati kita untuk semakin percaya kepadanya. Kadang dalam kronos yang terarah, tapi juga kadang dalam chaos yang tak terduga. Bahwa Tuhan empunya kuasa, sanggup menghadirkan kuasanya dalam rancangan yang Ia kehendaki, agar kita makin sadar. Sekali lagi, agar hati kita dididik semakin sadar bahwa Tuhan tidak sedang meninabobokan kita dengan mujizat-mujizat yang terjadi kalau Ia berkenan menjadikannya, melainkan Tuhan sedang mendewasakan kita, mendewasakan iman kita, kalaupun itu harus melalui chaos, melalui satu kekacauan, melalui satu keterpurukan, melalui satu pergumulan, bahkan keraguan-raguan, sebagaimana dalam perenungan beberapa waktu yang lalu. Keraguan-raguan merupakan bentuk dari keyakinan.
dan ini akan terjadi di dalam hidup beriman kita yang semakin dewasa kalau kita mengetahui dan menyadari rencana Allah yang khas dan unik bagi kehidupan kita. Semoga demikian.